Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data atau dispersi data, di mana data yang digunakan adalah data tunggal. Data tunggal itu ciri-cirinya adalah data tersebut tidak ada frekuensi. Frekuensi itu banyaknya data yang muncul dalam suatu kelas. Jadi data tunggal itu suatu data penjabarannya hanya ditulis, dijabarkan begitu saja, tidak dikelompokkan berdasarkan frekuensi atau banyaknya data yang muncul dari kelas tersebut. Untuk filenya sudah saya share di e-learning. Setelah berikut adalah penjelasan dari file yang telah saya share. Ya, jadi di pertemuan ketiga, kita mempelajari ukuran pemusatan data dan penyebaran data tunggal. Ukuran pemusatan data tunggal, jadi ukuran pemusatan data itu ada 3, yaitu min, median, modus. Min adalah rata-rata dari data tersebut, median adalah nilai tengah dari data tersebut, dan modus adalah nilai yang sering muncul dari data tersebut. Min adalah nilai yang mewakili himpunan atau sekelompok data. Min sering disebut juga dengan rata-rata ya, jadi nilai dari rata-rata data tersebut. Di dalam min, ini ada 2 simbol, X bar digunakan, X bar ini artinya juga rata-rata, tetapi digunakan untuk rata-rata sampel. Ya, jadi rata-rata beberapa data saja. Kalau mu, ini juga disebut sebagai rata-rata, tapi untuk rata-rata populasi. Jadi rata-rata dari keseluruhan data. Nah, ini ada 2 rumus ya. Yang pertama rata-rata di populasi, dan yang kedua adalah rata-rata di sampel. Ini sebenarnya sama ya, tetapi di sini hanya simbolnya saja yang berbeda. Mu dan X bar itu sama, dia adalah rata-rata, tetapi X bar adalah perkiraan dari mu. Rata-rata sampel ini merupakan perkiraan dari rata-rata populasi. Jadi diduga rata-ratanya sekian. Ya, ini kalau menggunakan sampel menggunakan X bar, tetapi kalau populasi menggunakan mu. Rumusnya adalah 1/n sigma xi, di mana i berjalan 1 sampai n. N ini adalah jumlah data atau banyaknya data ya. Jadi banyaknya data, kemudian xi adalah nilai observasi. Jadi data pertama, dia berjalan dari data pertama, data kedua, sampai data ke n, sampai banyaknya data yang terakhir. Sigma artinya penjumlahan, jadi data pertama ditambah data kedua sampai data ke n. Di dalam sampel rata-rata 1/n. Jadi kalau di populasi n-nya disimbolkan dengan n besar, kalau di sampel n-nya disimbolkan dengan n kecil. Ini dikalikan ya, 1/n dikalikan sigma x1, x2, x1 tambah x2 sampai xn. Jadi ini dijumlahkan dulu, baru dikalikan dengan 1/n. Kemudian untuk rata-rata sampel, 1/n kecil, n artinya banyaknya data, sigma dikalikan sigma xi, di mana i-nya berjalan 1 sampai n, artinya data pertama ditambahkan sampai data ke n. Jadi rumusnya penjabarannya sebagai berikut, 1/n dikalikan data pertama ditambah data kedua sampai data ke n. Untuk memahami lebih lanjut tentang rata-rata populasi dan sampel, kita belajar di contoh 1. Berikut tabel hasil penjualan suatu perusahaan selama 10 tahun. Jadi ini ada tahun dan ada hasil. Hitung rata-rata hasil penjualan sebenarnya. Jadi keseluruhan rata-rata berarti ini mencari minggu. Kemudian hitung rata-rata perkiraan hasil penjualan tahun diambil tahun kedua, 4, 5, 8, dan 10. Kalau diambil beberapa data dari keseluruhan data, berarti ini disebut rata-rata sampel. Jadi ini yang nomor 2 mencari X bar. Ya.
Ini jumlahnya data atau banyaknya data ada 10 untuk yang nomor 1. Kalau yang kedua, ini banyaknya data, ada yang data kedua, ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N-nya 5 untuk nomor 2. Langsung kita masuk ke jawaban. Jadi nomor 1 yang dicari minggu, sehingga banyaknya data tadi 10, sehingga 1/10 sigmanya 1 sampai 10 ya, N besarnya 10, kemudian sigma XI. XI ini berarti jumlahan data pertama sampai data ke N, jadi 50 ditambah 60 tambah 40 sampai ditambah 85. Jumlahannya adalah 715 sehingga minggunya adalah 71,5. Jadi rata-rata hasil penjualan per tahun adalah 71,5 juta. Kemudian rata-rata perkiraan atau kita menggunakan sampel, tadi yang diambil datanya adalah 5 ya. Kemudian sigma 1 sampai 5 berarti ini ya. Maaf ini diganti ya, bukan mu tetapi X bar. Nanti saya edit ulang. Di sini nomor 2 yang dicari bukan mu tetapi X bar karena yang dicari adalah rata-rata sampel. Ini ada kesalahan di sini, X bar ya sebenarnya. Kemudian sigma XI-nya adalah tadi data yang diambil, kedua, keempat berarti 60 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 65 dan ditambah 85. Sehingga rata-ratanya adalah 72 juta. Nah, ini mendekati rata-rata sebenarnya atau rata-rata yang diambil dari populasi. Sekarang median adalah nilai tengah dari kumpulan data. Untuk data tunggal, cara mencari mediannya diurutkan dulu dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Untuk notasi median ditulis dengan med ya. Jadi median intinya data tengah. Kemudian tadi setelah dilakukan pengurutan, jika banyaknya data ganjil, ini jika N ganjil, jadi ada dua kondisi. Jika N ganjil, maka untuk mencari nilai mediannya, K ini adalah nilai yang dicari, nilai yang diperoleh nanti, N-1 dibagi 2, maka hasil dari K mediannya adalah K plus 1. Data pengamatan K plus 1 setelah data diurutkan. Jika N-nya genap, maka K-nya N/2, sehingga mediannya adalah XK plus XK plus 1 dibagi 2. Di mana N adalah banyaknya data. Langsung masuk ke contoh saja ya. Di sini diketahui data sebagai berikut. Data tersebut diurutkan dahulu dari yang terkecil menuju yang terbesar. Kemudian banyaknya data adalah 10, maka dia termasuk data yang genap. Data yang genap menggunakan rumus median yang ini. XK plus XK plus 1 dibagi 2. 10 dibagi 2 berarti K-nya 5 ya. Jadi data kelima ditambah data ke-6 dibagi 2. Data kelimanya adalah yang ini, kemudian data ke-6-nya yang ini. Ya. Sehingga nilai mediannya adalah 6 plus 7 dibagi 2, 6,5. Kemudian modus nilai yang sering muncul. Kalau datanya kelompok, maka modus itu frekuensi yang paling tinggi. Modus disimbolkan dengan mod ya. Kemudian cara mencari modus, kalau untuk data tunggal tinggal kita lihat nilai mana yang sering muncul di dalam data tersebut. Contoh di sini nilai yang sering muncul adalah 5 karena dia muncul 3 kali, maka di data tersebut nilai modusnya adalah 5. Kemudian ukuran penyebaran data saya lanjutkan ke video berikutnya atau part 2 karena filenya berbeda ya. Di sini file pemusatan data, kemudian nanti ada file penyebaran data. Di dalam penyebaran data akan dibahas range variance, standar deviasi, dan koefisien variansi. Oke, saya rasa cukup untuk ukuran pemusatan data. Setelah ini simak video part kedua ya untuk ukuran penyebaran data atau dispersi data. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.